Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fika Rizkyana dengan NIM 202003860202024 dari program studi Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas final saya. Baik, adapun tugas final ini membahas mengenai fungsi manajemen keuangan. Nah, tugas manajemen keuangan adalah mengambil keputusan pendanaan dan investasi yang baik. Jika nilai suatu prospek lebih besar daripada investasi yang diperlukan, maka proyek ini akan menarik secara finansial. Adapun beberapa yang keterkaitan dengan fungsi manajemen keuangan yaitu yang pertama, keputusan investasi. Nah, keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Bukan hanya dari segi instrumen investasi, di Indonesia sendiri investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi konvensional dan syariah. Dalam investasi syariah ada berbagai jenis akad, mulai dari mudharabah atau bagi hasil, ijarah atau sewa menyewa, musyarakah atau kerjasama, sementara investasi konvensional berjalan tanpa adanya beragam akad yang mengiringinya. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber-sumber dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk pembiayaan investasi dan penetapan tentang perimbangan pembelajaran yang terbaik atau sering disebut struktur modal. Yang optimum keputusan pendanaan dapat pula diartikan sebagai keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan atau financial struktur. Struktur keuangan perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kemudian yang ketiga, dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dividen yang dibagikan bisa berupa uang tunai maupun saham umumnya. Para pemegang saham dapat menerima keuntungan tersebut di akhir tahun berupa uang tunai dan saham. Namun ada beberapa emiten yang tidak membagikan keuntungan ini karena menyisihkan laba untuk cadangan modal. Pada bank syariah, perhitungan bagi hasil yakni dengan cara profit sharing, merupakan pembagian keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akan ditandatangani. Sedangkan pada bank konvensional, keputusan dividen ini berkaitan dengan kebijakan mengenai seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan akan distribusi kepada pemegang saham dalam pembagian dividen saham. Pihak perusahaan akan menentukan siapa saja investor atau pemegang saham yang berhak mendapatkan keuntungan dari saham yang mereka miliki. Nah, contoh Islami bagi hasil yakni porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan. Misalnya 40/60 yang berarti bahwa atas hasil usaha dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana atau investor atau sahibul mal dan sebesar 60% distribusikan kepada pengelola dana atau mudarib. Yang terakhir itu keputusan zakat perusahaan. Nah, zakat perusahaan atau corporate zakat adalah sebuah fenomena baru sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya kias, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Nah, dapat diuraikan dari 4 fungsi berdasarkan versi konvensional versus syariah, yaitu dapat disimpulkan bahwa syariah menggunakan syarat-syarat Islam, prinsipnya termasuk keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta
tidak mengandung unsur riba atau objek yang dilarang Islam, dan konvensional berfokus pada perundang-undangan negara. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari tugas final. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.